Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Aditya R. Saputra dengan NIM 2303200081 yang ingin mereview kembali materi perkuliahan ekonomi syariah dengan judul Perbandingan Sistem Ekonomi dan Ciri Utama Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP. Sistem ekonomi merupakan suatu kerangka organisasi yang mengatur cara suatu masyarakat mengalokasikan sumber daya guna memenuhi kebutuhan yang beragam. Setiap negara merumuskan sistem ekonomi sesuai dengan ideologi, nilai moral, dan kondisi sumber daya yang dimiliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara tidak terbentuk secara acak, melainkan dipengaruhi oleh serangkaian faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor ideologi dan nilai filosofis. Faktor ideologi dan nilai filosofis merupakan salah satu penentu utama pembentukan sistem ekonomi suatu negara, karena ideologi nasional secara langsung membentuk kerangka dasar kebijakan dan tata kelola perekonomian. Ideologi semacam liberalisme, sosialisme, atau ideologi yang berbasis pada agama, misalnya ideologi Pancasila atau ekonomi berbasis nilai-nilai keagamaan, menjadi fondasi dalam menentukan model perekonomian yang diadopsi oleh sebuah bangsa. Pilihan ideologi tersebut menentukan posisi seimbang antara kebebasan individu, intervensi negara, dan prioritas terhadap kesejahteraan sosial. Dalam bingkai liberalisme, negara cenderung membatasi campur tangan dan menempatkan kebebasan ekonomi individu sebagai prinsip utama. Dalam konteks sosialisme, peran negara menjadi sangat dominan untuk menjamin pemerataan hasil produksi dan perlindungan terhadap masyarakat miskin. Di sisi lain, ideologi berbasis agama biasanya menekankan keseimbangan antara hak milik pribadi dan kewajiban sosial, sehingga kebijakan ekonomi diarahkan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, serta kepatuhan pada nilai-nilai moral dan etika agama. Sumber daya dan kondisi alam. Faktor sumber daya dan kondisi alam memiliki peran strategis dalam pembentukan serta pengembangan sistem ekonomi suatu negara, karena secara langsung menentukan kapasitas produktif, pola spesialisasi ekonomi, ketersediaan sumber daya alam, pola iklim, dan karakteristik geografis seperti letak strategis, kondisi laut, dataran, pegunungan, curah hujan, dan ketersediaan air menjadi penentu utama struktur sektor produksi. Negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama agraris seperti tanah subur, iklim mendukung, dan sumber air melimpah, umumnya cenderung mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan
sebagai tulang punggung perekonomian. Sebaliknya, negara dengan keterbatasan sumber daya alam, terutama yang tidak kaya mineral atau lahan subur, cenderung mengalihkan fokus pada sektor jasa dan industri manufaktur, serta ekonomi berbasis nilai tambah tinggi, seperti teknologi informasi, keuangan, dan perdagangan. Negara dengan posisi geografis strategis, misalnya yang terletak di jalur perdagangan maritim, dapat mengembangkan sektor pelabuhan, logistik, dan jasa keuangan sebagai keunggulan komparatif. Dengan negara dengan kondisi pegunungan terjal atau terpencil, wilayah seringkali harus menghadapi keterbatasan akses, sehingga pemerintah perlu menentukan kebijakan khusus untuk mengembangkan infrastruktur dan membuka peluang ekonomi daerah tersebut. Faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya memegang peranan penting dalam pembentukan dan pengembangan sistem ekonomi, karena nilai-nilai norma, adat, dan pola kehidupan masyarakat secara tidak langsung membentuk preferensi dan perilaku ekonomi individu maupun kolektif. Norma dan adat yang diwariskan secara turun-temurun mempengaruhi pola kepemilikan dan distribusi sumber daya di masyarakat yang menekankan kebersamaan dan solidaritas. Misalnya dalam komunitas agraris tradisional, cenderung lebih menghargai kepemilikan kolektif atau bersama. Misalnya tanah ulayat, tanah perhutanan rakyat, atau sistem gotong royong. Sehingga aktivitas ekonomi lebih berorientasi pada kepentingan komunitas dibandingkan keuntungan individu. Sebaliknya, dalam masyarakat yang kuat nuansa individualisme dan persaingan, preferensi terhadap kepemilikan pribadi menjadi lebih dominan, sehingga muncul kecenderungan investasi swasta, inovasi, dan akumulasi modal oleh individu atau kelompok bisnis tertentu. Masyarakat dengan budaya konsumtif cenderung lebih memprioritaskan kepuasan kebutuhan jangka pendek, sehingga kecenderungan konsumsi tinggi dan tabungan atau investasi rakyat menjadi relatif rendah. Di sisi lain, masyarakat yang memiliki nilai hemat, dermawan, dan jangka panjang, misalnya masyarakat yang kuat landasan keagamaan dan kearifan lokal, cenderung memiliki pola tabungan dan investasi yang lebih stabil, sekaligus mendorong pembentukan modal sosial seperti kepercayaan, jaringan, dan kerjasama ekonomi berbasis kepercayaan. Di masyarakat yang menghargai usaha dan kreativitas, sektor ekonomi formal dan informal lebih dinamis, karena muncul dorongan kuat untuk berwirausaha, berinovasi, dan mengambil risiko secara terstruktur. Di masyarakat yang sangat mengutamakan stabilitas dan hierarki sosial, mungkin lebih banyak masyarakat cenderung memilih pekerjaan berpola tetap, misalnya pegawai negeri atau sektor formal yang dianggap aman, sehingga kecenderungan kewirausahaan dan eksperimen usaha menjadi lebih terbatas.
Peran negara dan lembaga hukum. Peran negara dan lembaga hukum merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan serta pengelolaan sistem ekonomi, karena keduanya menjadi penentu kepastian, keadilan, dan efisiensi dalam mekanisme alokasi sumber daya. Struktur politik dan bentuk pemerintahan, demokrasi, republik, monarki, atau sistem otoriter, secara langsung mempengaruhi sejauh mana kekuasaan ekonomi dipegang oleh negara, swasta, dan atau kombinasi keduanya. Dalam sistem yang lebih menekankan peran negara, misalnya negara kesejahteraan atau negara sosialis, kebijakan ekonomi cenderung ditentukan melalui perencanaan dan regulasi ketat, sehingga alokasi sumber daya lebih dipengaruhi oleh kebijakan publik daripada mekanisme pasar bebas. Sebaliknya, dalam sistem yang menekankan kebebasan pasar, negara berperan lebih sebagai fasilitator dan pengatur, sehingga alokasi sumber daya dipengaruhi dominan oleh penawaran dan permintaan. Dengan intervensi negara terbatas pada perlindungan hak, persaingan, dan stabilitas makroekonomi. Keberadaan lembaga hukum yang kuat dan independen menjadi penentu kepastian dan kepercayaan dalam berbagai tradisi ekonomi. Lembaga hukum yang menjamin hak milik dan keabsahan kontrak memungkinkan individu dan perusahaan berinvestasi dengan rasa aman, karena hak milik atas hasil usaha mereka terlindungi secara yuridis. Perlindungan terhadap persaingan sehat, larangan praktik monopoli sewenang-wenang, serta penegakan aturan tentang perlindungan konsumen dan hak pekerja menciptakan pasar yang lebih transparan, adil, dan efisien. Negara juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, serta sistem keuangan dan moneter, sehingga mampu mengurangi kegagalan pasar dan menjamin kelangsungan aktivitas ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, negara diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas penerapan prinsip keadilan, larangan riba, serta penegakan akad-akad yang adil dan tidak merugikan pihak tertentu. Peran negara dan lembaga hukum tidak hanya menentukan kepastian dan kestabilan ekonomi, tetapi juga menentukan karakter sistem ekonomi, baik dari segi kebebasan pasar, pemerataan, maupun perlindungan terhadap kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Arus teknologi dan globalisasi. Arus teknologi dan globalisasi merupakan faktor penting yang semakin menentukan pola dan arah perkembangan sistem ekonomi di berbagai negara. Karena kedua fenomena ini mempercepat transformasi struktur produksi, pola perdagangan, serta tuntutan terhadap kebijakan ekonomi domestik.
Perkembangan teknologi, baik dalam bentuk otomatisasi, digitalisasi, kecerdasan buatan, maupun teknologi komunikasi dan transportasi, menurunkan biaya produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi distribusi. Negara yang mampu mengadopsi dan mengembangkan teknologi cenderung mengalihkan struktur ekonominya dari sektor agraris tradisional menuju sektor industri dan jasa berbasis teknologi tinggi. Sehingga pola tenaga kerja, investasi, dan pendidikan ikut berubah mengikuti kebutuhan baru. Sebaliknya, negara yang lambat dalam penerapan teknologi beresiko tertinggal dalam kompetisi global, sehingga mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan, misalnya melalui insentif riset, pelatihan keahlian, serta peningkatan infrastruktur digital. Integrasi ekonomi global melalui perdagangan internasional, arus investasi, perjanjian kerjasama ekonomi, dan standar global memaksa negara untuk menyesuaikan aturan dan lembaganya agar kompetitif. Keterbukaan pasar, keharusan memenuhi standar internasional, dan ketergantungan pada rantai pasok global mendorong reformasi kebijakan seperti deregulasi, peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan peningkatan transparansi peraturan ekonomi. Globalisasi juga mendorong munculnya persaingan global, sehingga negara mesti menentukan strategi kebijakan industri, kebijakan fiskal, dan moneter, sehingga perlindungan sosial untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan. Arus teknologi dan globalisasi menuntut perubahan adaptif dalam sistem ekonomi, termasuk dalam konteks ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah, misalnya, dituntut untuk mengembangkan teknologi finansial berbasis syariah, e-commerce syariah, serta sistem pembayaran digital yang tetap sesuai prinsip larangan riba, gharar, dan spekulasi berlebihan. Di tingkat kebijakan, negara yang ingin mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah dalam sistem ekonomi nasional perlu menyesuaikan regulasi, lembaga pengawasan, dan kerangka kerja internasional agar instrumen syariah dapat bersaing secara sehat dalam ekonomi global. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi bukan hanya mempengaruhi cara masyarakat berproduksi dan berdagang, tetapi juga mendorong negara untuk senantiasa merevisi, menyesuaikan, dan memperbarui sistem ekonominya agar tetap relevan, kompetitif, serta mampu menjaga kestabilan dan keberlanjutan jangka panjang. Ragam sistem ekonomi dunia. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis atau pasar bebas. Sistem ekonomi kapitalis memosisikan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan kebebasan individu sebagai landasan utama pengelolaan perekonomian. Dalam kerangka ini, mekanisme harga yang terbentuk atas dasar interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar berfungsi sebagai tangan tak terlihat yang mengarahkan alokasi sumber daya secara spontan. Ciri utama ekonomi kapitalis antara lain kebebasan ekonomi individu,
Setiap pelaku ekonomi memiliki hak penuh untuk memilih jenis usaha, pola konsumsi, serta keputusan investasi selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Motivasi keuntungan dan efisiensi. Motif utama pelaku ekonomi adalah memperoleh laba dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga mendorong inovasi, produktivitas, dan efisiensi dalam proses produksi. Peran negara yang terbatas. Negara hadir lebih sebagai pihak yang menyediakan kerangka hukum, menjamin kepastian hak milik, serta menegakkan peraturan dan regulasi pasar, bukan sebagai aktor utama dalam produksi dan distribusi. Dalam praktiknya, sistem kapitalis sering dihubungkan dengan munculnya kegiatan wirausaha, berkembangnya pasar modal, serta pertumbuhan sektor swasta. Namun, sistem ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan pendapatan, eksploitasi tenaga kerja, dan eksternalitas negatif jika tidak diimbangi oleh regulasi dan kebijakan sosial yang memadai. Kedua, sistem ekonomi sosial atau komando. Dalam sistem ekonomi sosial, negara atau pemerintah memegang kendali terhadap sebagian besar alat produksi dan menentukan arah kegiatan ekonomi melalui perencanaan sentral yang secara rinci mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi. Ciri utama ekonomi sosialis adalah kepemilikan alat produksi oleh negara atau kolektif. Fasilitas produksi seperti perusahaan, industri, dan infrastruktur utama dikuasai oleh negara atau badan kolektif, sehingga hasil produksi dianggap sebagai milik bersama. Produksi dan distribusi untuk kepentingan publik. Proses produksi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, bukan hanya untuk memperoleh laba pribadi, sehingga tujuan ekonomi lebih menitik beratkan pada pemenuhan hak dasar warga negara. Prioritas pemerataan dan kesejahteraan sosial. Sistem ini menekankan prinsip keadilan distributif dan keseimbangan sosial dengan tujuan mengurangi disparitas dan menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Sistem sosialis mengedepankan keadilan dan pemerataan. Praktik implementasinya sering dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya insentif individu, efisiensi yang rendah, birokrasi yang berbelit-belit, serta keterbatasan inovasi jika kontrol negara terlalu dominan tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan bentuk tengah antara sistem kapitalis dan sosialis, di mana unsur-unsur pasar bebas dan intervensi negara digabungkan dalam satu kerangka kebijakan. Ciri utama sistem campuran adalah kepemilikan campuran antara sektor swasta dan negara. Sebagian besar alat produksi berada di tangan pihak swasta, sementara negara tetap menguasai sektor strategis seperti energi, pertahanan, transportasi, dan layanan publik, sehingga tercipta sinergi antara dinamika pasar dan kewajiban pelayanan publik. Pasar sebagai penentu alokasi, namun dibatasi regulasi. Mekanisme penawaran permintaan masih berperan kuat dalam menentukan harga dan produksi, tetapi negara memberikan regulasi, standar, dan perlindungan.
Misalnya, perlindungan tenaga kerja, perlindungan konsumen, serta regulasi lingkungan. Program redistribusi dan kebijakan sosial. Negara melaksanakan berbagai program sosial seperti subsidi, bantuan sosial, kebijakan upah minimum, serta sistem perpajakan progresif untuk mengurangi ketimpangan dan mengamankan keadilan sosial. Banyak negara, termasuk Indonesia, menerapkan model ekonomi campuran sebagai bentuk kompromi antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial dengan memperkuat peran negara dalam mengarahkan kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan sosial. Yang keempat, sistem ekonomi Islam syariah. Sistem ekonomi syariah merupakan kerangka ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan ketentuan syariah, sehingga seluruh aktivitas ekonomi dijalankan dalam batas-batas yang diizinkan oleh ajaran Islam. Ciri utama ekonomi Islam adalah dasar tauhid dan tanggung jawab kepada Allah. Kegiatan ekonomi tidak berdiri sendiri dari dimensi moral dan spiritual. Setiap transaksi dan keputusan ekonomi diorientasikan pada kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah, sehingga ekonomi dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan beragama. Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Sistem ini mengakui hak milik pribadi dan kebebasan berusaha, namun tetap menekankan bahwa penggunaan harta tidak boleh merugikan kepentingan umum dan harus memberikan manfaat sosial, sehingga tercapai harmoni antara kebebasan individual dan keadilan sosial. Larangan praktik riba, grahar, dan spekulasi berlebihan. Sistem ekonomi syariah secara tegas melarang transaksi yang mengandung unsur bunga tetap atau riba, ketidakpastian yang berlebihan, gharar, serta perjudian dan spekulasi tanpa nilai usaha nyata atau maisir, karena dipandang menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Ekonomi syariah bukan hanya berfokus pada aspek produksi dan distribusi, tetapi juga pada aspek etika, keadilan, dan keberlanjutan, sehingga menawarkan alternatif paradigma ekonomi yang menekankan tanggung jawab sosial, keadilan distributif, dan kehidupan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai religius. Prinsip ekonomi kapitalis, sosial, dan Islam. Prinsip utama ekonomi kapitalis. Prinsip utama ekonomi kapitalis berlandaskan pada kebebasan individu, efisiensi pasar, serta dominasi kepemilikan pribadi atas sumber daya dan hasil produksi. Kebebasan berusaha dan berkontrak dalam ekonomi kapitalis. Setiap pelaku ekonomi, individu maupun badan usaha, memiliki hak penuh untuk memilih jenis usaha, pasar sasaran, serta pola kontrak sesuai dengan insentif dan keuntungan yang diharapkan. Kebebasan ini mencakup kebebasan memilih profesi, membangun usaha baru, menghimpun modal, serta menentukan mekanisme dan syarat kerjasama selama tetap berada dalam batas hukum dan norma sosial yang berlaku. Efisiensi dan profitabilitas sebagai motivasi utama. Keputusan ekonomi diarahkan oleh mekanisme harga yang terbentuk dari interaksi penawaran dan permintaan di pasar, sehingga pelaku berusaha memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya untuk meningkatkan efisiensi. Fokus pada profitabilitas serta mendorong inovasi teknologi.
pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan produktivitas, sehingga pasar cenderung menyeleksi kegiatan ekonomi yang paling efisien. Kepemilikan pribadi sebagai penggerak investasi dan inovasi. Kepemilikan atas harta dan faktor produksi diakui sebagai hak individu, sehingga keuntungan dari hasil usaha menjadi milik pelaku ekonomi yang bersangkutan. Karena hak ini pasti dan dapat ditransaksikan, sistem kapitalis mendorong masyarakat untuk menabung, menanam modal, serta mengembangkan usaha yang pada akhirnya memperkuat akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi. Tantangan utama sistem kapitalis. Meskipun kapitalisme efektif dalam mendorong pertumbuhan dan efisiensi, sistem ini berpotensi menimbulkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan, di mana sebagian kecil pihak menguasai proporsi besar sumber daya. Kecenderungan eksploitasi tenaga kerja, dominasi monopoli, serta eksternalitas negatif seperti polusi, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial seringkali tidak terinternalisasi oleh mekanisme pasar, sehingga diperlukan regulasi dan kebijakan sosial untuk memperbaiki kecenderungan ekstrem tersebut. Prinsip utama ekonomi sosialis. Prinsip ekonomi sosialis menempatkan kepentingan seluruh masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan sebagai tujuan utama, sehingga negara memegang peran sentral dalam pengelolaan sumber daya dan hasil produksi. Prioritas kesejahteraan sosial. Tujuan ekonomi sosialis diarahkan pada pemerataan hasil pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan akses masyarakat luar terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, serta kebutuhan dasar lainnya. Dengan menekankan kepentingan kolektif, sistem ini berusaha menekankan kepentingan ekonomi dan memastikan bahwa hasil produksi dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kepemilikan publik atas alat-alat produksi utama seperti perusahaan industri, fasilitas infrastruktur, dan daya strategis berada di bawah kepemilikan negara atau kolektif, sehingga hasil produksi dan keuntungan dapat dialokasikan untuk kepentingan umum. Kepentingan publik dimaksudkan untuk mencegah akumulasi kekayaan oleh kelompok tertentu, sekaligus memastikan bahwa sektor-sektor vital tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada pelayanan sosial dan keamanan nasional. Perencanaan terpusat dan pengaturan aktivitas ekonomi negara merancang produksi, distribusi, dan alokasi sumber daya secara rinci melalui rencana-rencana nasional, sehingga kebijakan ekonomi mengarahkan aktivitas ekonomi sesuai dengan sasaran pembangunan jangka panjang. Perencanaan ini bertujuan menciptakan koordinasi antara sektor-sektor ekonomi, menghindari fluktuasi yang berlebihan, serta menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, terutama dalam sektor strategis. Tantangan implementasi ekonomi sosialis. Kekurangan utama sistem sosialis seringkali terletak pada lemahnya insentif individu, karena motivasi keuntungan pribadi tidak dominan, sehingga muncul kecenderungan malas, tidak kreatif, dan kurang berinovatif. Selain itu, perencanaan yang sangat terpusat sering diikuti oleh birokrasi yang rumit, administrasi yang lambat, serta potensi korupsi dan penyimpangan kebijakan.
sehingga efisiensi produktivitas ekonomi beresiko menurun. Prinsip utama ekonomi syariah. Ekonomi syariah berdiri di antara ekonomi kapitalis dan sosialis karena ia menggabungkan dimensi material ekonomi dengan dimensi moral dan spiritual. Sehingga kegiatan ekonomi tidak terlepas dari nilai keagamaan dan etika sosial. Sumber daya sebagai amanah Allah yang harus bertanggung jawab. Dalam pandangan ekonomi syariah, seluruh sumber daya adalah amanah dari Allah, sehingga penggunaan harus selaras dengan izin dan syariah yang ditetapkan, serta memperhatikan kepentingan makhluk lain. Kebebasan individu dalam mengelola kekayaan tidak mutlak, tetapi terikat pada aturan-aturan syariah, sehingga tercipta keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial. Kepemilikan pribadi yang dibatasi oleh kepentingan umum. Kepemilikan pribadi diperoleh selama sumber daya yang dimiliki benar-benar diperoleh melalui cara halal dan tidak merugikan pihak lain. Namun, penggunaan harta tersebut tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat, misalnya melalui eksploitasi, monopoli, atau penumpukan kekayaan tanpa nilai produktif. Kekayaan yang terkumpul diharapkan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif, membuka lapangan kerja, sekaligus memberi kontribusi sosial melalui zakat, infak, dan sedekah. Larangan riba, gharar, dan maisir demi keadilan dan stabilitas. Ekonomi Islam tegas melarang transaksi yang mengandung riba atau bunga tetap, karena dianggap menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak yang lemah dan mendorong eksploitasi tanpa usaha real. Selain itu, praktik yang penuh ketidakpastian berlebihan atau gharar dan perjudian spekulasi atau maisir juga dilarang karena merusak kepercayaan, menghambat kepastian hukum transaksi, serta memicu ketidakstabilan dan kerugian kolektif. Keutamaan kerja dan usaha berbasis produktivitas, bukan spekulasi. Dalam ekonomi syariah, setiap aktivitas ekonomi idealnya berangkat dari kegiatan usaha yang produktif, seperti produksi, jasa, dan perdagangan, daripada spekulasi, permainan untung rugi, atau akumulasi harta yang tidak didukung oleh aktivitas nyata, karena kerja dan usaha merupakan bagian integral dari nilai agama. Masyarakat didorong untuk bekerja keras, hemat, cerdas, dan bertanggung jawab. Sehingga ekonomi Islam menekankan produktivitas, kejujuran, serta keadilan dalam setiap interaksi ekonomi. Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Ekonomi Islam menegaskan bahwa kebebasan individu tidak boleh merugikan kepentingan umum, sehingga diperlukan regulasi dan himbauan syariah yang menyeimbangkan antara hak milik, hak kebebasan berkontrak, dengan kewajiban sosial. Dengan prinsip ini, sistem ekonomi syariah menawarkan kerangka yang mengakui kebutuhan pertumbuhan dan efisiensi, namun tetap memperkuat keadilan distributif, stabilitas sosial, serta perlindungan terhadap masyarakat miskin dan lemah. Prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Prinsip dasar ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah membentuk kerangka normatif yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi agar berlangsung dalam batas-batas syariah dan selaras
dengan nilai-nilai moral agama. Tauhid sebagai landasan utama. Ekonomi syariah berangkat dari prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa sumber daya dan kehidupan ekonomi pada hakikatnya adalah milik dan pengaturannya ada pada Allah. Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga keuangan, harus selaras dengan perintah dan larangan agama, sehingga ekonomi tidak dipisahkan dari dimensi spiritual dan etis, melainkan dianggap sebagai bagian integral dari pengabdian kepada Allah. Keadilan distributif dan perlindungan masyarakat lemah. Ekonomi syariah menekankan keadilan distributif sehingga distribusi pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan kelompok masyarakat yang paling rentan. Prinsip ini menolak akumulasi kekayaan oleh segelintir orang tanpa kontribusi sosial yang nyata dan mendorong kebijakan yang melindungi hak masyarakat miskin, buruh, serta kelompok yang memiliki daya tawar rendah. Larangan riba dalam seluruh bentuk transaksi. Transaksi yang mengandung unsur bunga tetap atau riba dilarang secara tegas karena dianggap menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak yang lebih lemah dan memutuskan hubungan kemitraan yang sehat dalam keuangan. Larangan riba mendorong pengembangan mekanisme keuangan alternatif seperti pembiayaan bagi hasil atau mudharabah musyarakah dan jual beli dengan margin murabahah, sehingga risiko dan keuntungan dinilai seimbang dan tidak memberatkan salah satu pihak. Larangan gharar dan maisir, ketidakpastian dan spekulasi. Gharar yaitu kondisi transaksi yang penuh dengan ketidakpastian dan kebimbangan secara ilmiah dan yuridis, dibatasi atau dilarang karena dapat menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Maisir atau bentuk perjudian dan spekulasi tanpa usaha produktif juga dilarang karena mengandalkan keberuntungan semata, merusak kepercayaan, dan berpotensi menyebabkan keberangkutan dan ketimpangan. Kepemilikan yang bertanggung jawab secara sosial. Kepemilikan pribadi diakui secara sah dalam ekonomi syariah, namun hak milik tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sosial. Penggunaan harta tidak boleh merugikan kepentingan umum, mengganggu keamanan, dan merusak lingkungan. Sebaliknya, harta yang tidak produktif atau menganggur diharapkan dimanfaatkan melalui investasi, bisnis, atau zakat dan sedekah, sehingga menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan masyarakat. Peran zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme redistribusi. Zakat sebagai kewajiban agama dan infak serta sedekah sebagai bentuk sedekah sukarela menjadi instrumen restribusi yang berbasis pada nilai keagamaan dan sosial. Zakat mengarahkan sebagian harta tertentu ke golongan yang berhak, fakir, miskin, amil, dan sebagainya. Sedangkan infak dan sedekah menambah lapisan retribusi sukarela, sehingga kedua instrumen itu berfungsi sebagai penopang kesejahteraan sosial, penguat modal sosial, dan pengurangan kesenjangan. Ciri khas ekonomi syariah. Ciri-ciri khas ini membedakan ekonomi syariah dari sistem ekonomi sekular yang umumnya berorientasi semata-mata pada keuntungan materi dan efisiensi teknis. Kegiatan ekonomi sebagai bentuk pengabdian ibadah. Dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai upaya mencari keuntungan,
tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah selama dilakukan dengan jujur, adil, dan sesuai syariah. Berlaku seperti jujur dalam bertransaksi, memenuhi kontrak, tidak menipu, dan tidak menimbun barang dikategorikan sebagai amal saleh, sehingga masyarakat memiliki motivasi moral yang lebih kuat untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam ekonomi. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Ekonomi syariah menekankan bahwa hak dan kepentingan individu tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat luas, sehingga kebijakan ekonomi diarahkan pada keadilan sosial, keamanan, dan keberlanjutan. Dalam praktiknya, hal ini tercermin dalam larangan monopoli, penekanan terhadap kegiatan ekonomi produktif, serta penolakan terhadap eksploitasi dan praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik. Struktur kepemilikan multi-type pribadi negara umum. Ekonomi syariah mengakui bahwa kepemilikan terbagi dalam 3 jenis utama: kepemilikan pribadi, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum, milik bersama masyarakat, misalnya sumber daya alam tertentu dan wakaf. Masing-masing jenis kepemilikan memiliki aturan pengelolaan yang berbeda. Kepemilikan pribadi diberikan kebebasan dalam penggunaan, namun tetap dibatasi oleh kewajiban sosial. Kepemilikan negara diurus untuk kepentingan umum, sementara kepentingan umum dan wakaf dikelola untuk kepentingan jangka panjang masyarakat dan kelestarian generasi mendatang. Akad dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Setiap transaksi ekonomi syariah berbasis pada akad yang jelas, sahih, dan tidak mengandung unsur penipuan, kebohongan, atau paksaan. Kebutuhan transparansi dan kejelasan syarat-syarat transaksi mendorong terbentuknya kepercayaan sosial, mengurangi konflik hukum, serta mencegah praktik eksploitasi, sehingga hubungan ekonomi antar pihak menjadi lebih adil dan berkelanjutan. Penekanan pada keberlanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga menekankan keberlanjutan dan keadilan sosial, termasuk perlindungan terhadap lingkungan dan kelestarian sumber daya untuk generasi mendatang. Dimensi etika dalam kegiatan bisnis, seperti penolakan terhadap produksi dan perdagangan barang yang merusak lingkungan atau membahayakan kesehatan masyarakat, menjadi bagian integral dari prinsip ekonomi syariah dan membedakannya dari sistem ekonomi yang sekadar berorientasi dari ekonomi semata. Perbandingan sistem ekonomi kapitalis, sosial, dan syariah. Dari aspek kepemilikan alat produksi, kapitalis, kepemilikan pribadi dominan; sosialis, kepemilikan negara atau publik; sedangkan ekonomi syariah, kepemilikan campuran dengan tanggung jawab. Aspek mekanisme alokasi, kapitalis, pasar bebas; sosialis, perencanaan sentral; sedangkan ekonomi syariah, pasar dengan regulasi syariah. Aspek tujuan utama, kapitalis, efisiensi dan keuntungan; sosialis, pemerataan dan kesejahteraan; ekonomi syariah, keadilan, kesejahteraan, dan akhlak. Aspek peran negara, kapitalis, pengatur minimal; sosialis, agen utama produksi distribusi; sedangkan ekonomi syariah, pengawas, fasilitator, dan pemegang fiskal. Aspek dasar moral atau nilai, kapitalis, sekular, berbasis untung; sosialis, berbasis ideologi sosial; sedangkan ekonomi syariah, berbasis nilai agama dan etika. Contoh implementasi ekonomi syariah. Perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sehingga
tidak menggunakan sistem bunga dalam aktivitas operasionalnya. Dalam praktiknya, hubungan antara bank dan nasabah dibangun melalui mekanisme yang lebih menekankan pada kerjasama, keadilan, dan pembagian risiko secara proporsional. Keuntungan yang diperoleh tidak berasal dari penetapan bunga, melainkan dari akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satu bentuk pembiayaan yang umum digunakan mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelolaan usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan di awal. Selain itu, terdapat musyarakah, yaitu berbentuk kemitraan di mana dua pihak atau lebih sama-sama menyertakan modal dalam suatu usaha dan kemudian membagi hasil sesuai porsi kontribusi masing-masing. Skema ini menunjukkan bahwa perbankan syariah menempatkan prinsip kemitraan sebagai dasar hubungan ekonomi. Bank syariah juga menggunakan akad murabahah, yaitu transaksi jual beli di mana bank membeli suatu barang terlebih dahulu lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati. Pola ini berbeda dari sistem pinjaman berbunga karena keuntungan bank diperoleh dari aktivitas perdagangan, bukan dari penambahan bunga atas uang yang dipinjamkan. Keberadaan perbankan syariah memberikan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sistem tidak hanya berfokus pada pencapaian profit, tapi juga pada aspek keadilan, transparansi, dan keberkahan transaksi. Oleh karena itu, perbankan syariah dipandang memiliki peran penting dalam membangun sistem ekonomi yang lebih etis dan inklusif. Zakat dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai batas minimal tertentu atau nisab dan telah dimiliki dalam jangka waktu tertentu, yaitu haul. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang dirancang secara sistematis untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Melalui pengelolaan zakat yang terorganisasi, harta dari kelompok mampu dialihkan kepada 8 golongan penerima zakat atau yang dikenal sebagai asnaf. Mekanisme ini berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial serta mendorong terciptanya pemerataan ekonomi. Dengan demikian, zakat menjadi salah satu sarana penting dalam mewujudkan keseimbangan sosial dan solidaritas antar kelompok masyarakat. Selain zakat, wakaf juga merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki dimensi sosial jangka panjang. Wakaf berarti menyerahkan sebagian harta untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat. Aset wakaf dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, tempat ibadah, serta berbagai infrastruktur sosial lainnya. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dan periodik, wakaf lebih menekankan pada keberlanjutan manfaat. Harta yang diwakafkan tidak habis dikonsumsi, melainkan terus memberi manfaat dari waktu ke waktu, karena sifatnya yang produktif dan berjangka panjang. Wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial, memperluas akses layanan publik, dan memperkuat kemandirian ekonomi umat. Kebijakan fiskal dan moneter. Dalam kerangka ekonomi, negara memiliki peluang untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang sejalan dengan prinsip syariah. Kebijakan fiskal tidak hanya bertumpu pada pajak dan belanja negara, tetapi juga dapat mengintegrasikan instrumen seperti zakat, wakaf, dan pengelolaan dana sosial keagamaan dalam mendukung pembangunan nasional. Pendekatan ini
memungkinkan kebijakan publik berjalan lebih selaras dengan nilai keadilan dan pemerataan. Di sektor keuangan publik, zakat dapat dipandang sebagai sumber dukungan sosial yang potensial, sedangkan wakaf dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pendanaan pembangunan jangka panjang. Jika dikelola secara profesional, kedua instrumen ini dapat membantu mengurangi ketergantungan negara pada pembiayaan konvensional yang berbasis utang berbunga. Sistem fiskal syariah membuka ruang bagi pengelolaan anggaran yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam kebijakan moneter, prinsip syariah menolak penggunaan instrumen berbasis bunga karena dianggap mengandung unsur riba. Oleh sebab itu, pengaturan likuiditas dan stabilitas moneter diarahkan melalui instrumen yang sesuai dengan syariah, seperti sertifikat investasi syariah, pembiayaan berbasis aset, atau mekanisme bagi hasil. Pendekatan ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi tanpa melanggar prinsip dasar muamalah Islam. Selain itu, negara dalam perspektif syariah juga didorong untuk membatasi ketergantungan pada penerbitan utang berbunga. Alternatif pembiayaan dapat diarahkan pada instrumen yang lebih produktif dan etis, seperti sukuk, optimalisasi zakat, pengembangan wakaf produktif, serta kerjasama keuangan berbasis syariah. Dengan kebijakan seperti ini, sistem keuangan negara dapat dibangun secara lebih sehat, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Implikasi kebijakan dan tantangan implementasi. Penerapan ekonomi syariah memerlukan transformasi mendasar dalam paradigma kebijakan publik, tata kelola regulasi, serta struktur lembaga keuangan pasar modal. Hal ini bukan hanya mengubah mekanisme operasional lembaga, tetapi juga menuntut pergeseran pola pikir regulator, pelaku usaha, serta masyarakat dalam memahami dan mengadopsi prinsip-prinsip syariah. Tantangan utama implementasi. Pertama, koordinasi dengan sistem hukum sekular. Tantangan utama terjadi ketika instrumen ekonomi syariah harus diselaraskan dengan sistem hukum sekuler yang sudah mapan dan kompleks. Banyak peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan kontrak standar rancang tanpa mempertimbangkan aspek syariah, sehingga muncul ketegangan normatif dan prosedural. Kedua, pengembangan kapasitas lembaga dan SDM. Ekonomi syariah bergantung pada keberadaan lembaga keuangan syariah, bank, asuransi, reksadana, pasar modal yang profesional dan berintegrasi, serta didukung tenaga ahli syariah, ekonomi, dan hukum. Masih terdapat kekurangan jumlah tenaga ahli yang memahami kedua bidang, syariah dan ekonomi, secara komprehensif, sehingga diperlukan program pendidikan khusus, pelatihan, dan sertifikasi standar nasional. Lembaga keuangan syariah perlu diperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan sistem informasi agar mampu bersaing dengan lembaga konvensional dalam hal inovasi produk, efisiensi biaya, dan pelayanan. Ya, terbatasan skala dan likuiditas. Pasar keuangan syariah, walau berkembang pesat, masih relatif kecil dibandingkan pasar konvensional, sehingga menghadapi keterbatasan likuiditas, kedalaman pasar, dan diversifikasi instrumen. Instrumen seperti sukuk, deposit syariah, dan produk investasi syariah seringkali belum memiliki volume transaksi yang seimbang, sehingga sulit menarik minat investor besar dan lembaga keuangan global. Implikasi kebijakan strategis. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan otoritas pengawas perlu merumuskan kebijakan strategi, yaitu menyusun kerangka regulasi yang komprehensif, termasuk payung hukum nasional yang mengakui ekonomi syariah sebagai bagian integral dari sistem ekonomi nasional tanpa merusak prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum umum. Mengembangkan lembaga pengawas syariah tersendiri atau unit khusus dalam lembaga pengawasan keuangan untuk memastikan kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas. Mendorong literasi keuangan syariah melalui pendidikan publik, kampanye, dan pelatihan bagi pelaku usaha kecil dan menengah agar masyarakat memahami manfaat dan risiko produk syariah. Potensi dan manfaat ekonomi syariah.
Meskipun dihadapkan pada tantangan teknis dan regulasi, ekonomi syariah menawarkan alternatif yang lebih berkelanjutan dan berorientasi sosial. Dalam masyarakat, dengan landasan religius yang kuat, ekonomi syariah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat modal sosial, dan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan konvensional yang rentan terhadap spekulasi dan ketidakstabilan. Prinsip-prinsip mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui mekanisme retribusi, zakat, wakaf, mikrofinansial syariah, dan investasi berbasis kebermanfaatan sosial, sehingga mendorong pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, menerapkan ekonomi syariah memerlukan komitmen politik, perbaikan kapasitas kelembagaan, dan penyesuaian regulasi, namun berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi, terutama dalam konteks masyarakat berbasis nilai-nilai keagamaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.